Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk materi yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama sifat operasi hitung bilangan berpangkat. Yang kedua, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis tertentu. Yang ketiga, menuliskan notasi ilmiah. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Kita lihat di sini, anak-anak, ada beberapa sifat dari operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, M dan N kita jumlahkan. Contoh, 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2. Yang kalau kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 5. Yang B, ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Maka kita cukup mengalihkan pangkatnya saja. Dilihat di sini, A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Maka ini hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Sifat yang ketiga, jika ada dua bilangan yang berbeda dikalikan dan dipangkatkan, maka masing-masing bilangan ini kita pangkatkan sendiri-sendiri. Jadi A kita pangkatkan M, B juga kita pangkatkan M. Contoh, 2 kali 3 dipangkatkan 2, kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ya, kali 3 pangkat 2. Yang D, pembagian sekarang. Kalau di atas tadi untuk perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Kalau untuk pembagian pangkatnya tinggal dikurang. Jadi kalau kita diberikan contoh 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2, maka ini sama dengan 4 pangkat 3 kurangi 2, atau 4 pangkat 1. Yang terakhir, ini hampir sama dengan yang C, hanya bedanya kalau tadi perkalian, ini pembagian. A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Kalau kita lihat di contoh, maka bisa kita jabarkan 6 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2. Ya, ini untuk yang pertama tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ya, semoga saja anak-anak semuanya paham. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu menyatakan bilangan dalam bentuk basis tertentu. Nah, ini mudah sekali anak-anak, yang penting kita itu tahu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat, bahwa perpangkatan itu kita kan tinggal mengalihkan bilangan yang sama. Nah, ini kebalikannya. Di sini misalnya ada 16. Diminta mengubah dalam bilangan berpangkat berbasis 2. Maka 16 itu kita peroleh dari 16 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan dalam 2 pangkat 4. Demikian juga dengan 64. Kalau 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6.
Nah, contoh yang kedua. Sekarang dalam bilangan berpangkat berbasis 3. Berarti kita buat 3 pangkat. Nah, kalau 81 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Kalau 27 3 pangkat 3. Sekarang yang ketiga, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat berbasis 10. Kalau 10 gampang. Ini kan tinggal kita hitung nolnya saja. 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya sudah, 10 pangkat 4. Ini ada berapa nolnya? Ada 6. Berarti 10 pangkat 6. Dan yang C, kalau C 0,00001 itu sama saja dengan 1 per 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 per 100.000. Sehingga kalau kita tulis dalam bilangan berpangkat berbasis 10, ini kita tulis 10 pangkat 5, atau kalau kita pindah ke atas jadi 10 pangkat negatif 5. Kita kemarin sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat negatif ya. Kalau 0,01001 jadi 1 per 1000, atau 1 per 10 pangkat 3. Kalau kita tuliskan jadi 10 pangkat negatif 3. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Materi terakhir pertemuan hari ini yaitu tentang penulisan notasi ilmiah. Notasi ilmiah sering kita gunakan untuk menyederhanakan penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar maupun bilangan-bilangan yang sangat kecil. Nah, notasi ilmiah ini dirumuskan dalam A kali 10 pangkat N. A itu bilangan mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Jadi bilangan ini dinyatakan dalam 1 koma, 2 koma, sampai 9 koma. Tidak boleh lebih dari ini. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat N. N itu adalah bilangan asli. Kita lihat di sini contoh yang pertama. 2.300.000 kalau kita tuliskan dalam notasi ilmiah, yang di depan koma hanya ada satu angka, jadi 2 koma. 2 koma berapa? Di belakangnya itu angka 3, berarti 2,3. Untuk 0 di belakang tidak perlu ditulis. 2,3 supaya jadi 2.300.000 kita kalikan 1 juta. Nah, kalau 2,3 kali 1 juta itu kan hasilnya 2.300.000. Nah, untuk menuliskan notasi ilmiah cukup kita tulis dengan 2,3 kali 1 juta kita ubah menjadi 10 pangkat berapa? Nolnya ada 6, berarti 10 pangkat 6. Yang B langsung saja. 3,456 kali 10 pangkat berapa? Mulai setelahnya angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kali 10 pangkat 9. Nah, ini kita sederhanakan penulisannya karena biasanya diminta dalam bentuk bilangan 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Jadi kalau kita tuliskan 3,4, 6-nya dibuang, 5-nya tambah 1 jadi 3,46 kali 10 pangkat 9. Ini kalau kita tuliskan dalam notasi ilmiah. Jadi bilangan yang panjang ini hanya kita tuliskan seperti ini. Sekarang kebalikannya, kalau kita diminta menuliskan dalam bilangan biasa,
Apa artinya 2,3 kali 10 pangkat 5 itu bilangannya berapa? Tinggal kita kalikan. 2,3 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000. Jadi kalau kita hitung mundur dari sini 3 sampai dengan nolnya sebanyak 4. Jadinya 2, 3, 0, 0, 0, 0. Maka akan menjadi 230.000. Yang B sama juga, 1,35 kali 1 juta. Kalau kali 1 juta komanya mundur berapa? Mundur 6. Maka ini angka 1 tidak dihitung, yang kita hitung mulai dari 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 1.350.000. Ini untuk bilangan yang besar. Jadi kita lihat kalau bilangan besar ini pangkatnya positif. Sekarang kita lanjutkan dengan bilangan yang kecil. Kalau bilangan kecil perbedaannya hanya di sini. Pangkatnya adalah pangkat negatif. Bilangannya sama mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Untuk N juga bilangan asli, tetapi karena di sini adalah min N berarti min 5, contohnya seperti itu ya. Di sini dilihat ada dua contoh. Contoh yang pertama 0,00000567, yang kedua 0,0005. Kita ambil yang sederhana dulu, yang 0,0005 ya. Sama dengan tadi, kita tuliskan hanya satu angka di depan koma. Kebetulan ini belakangnya nggak ada angka ya. Jadi 5,0. Tidak harus ditulis 5,05 saja cukup. Atau mungkin ada juga yang menuliskan 5,0 sama saja. Ini kita kalikan. Kalau 0,0005 itu kan sama saja dengan 5 dibagi 10.000 ya. Sedangkan 1/10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Kalau 10 pangkat 4 ini kita pindah di atas, kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat negatif. Maka ini kalau kita pindah di atas kan jadinya pangkatnya negatif. 10 pangkat negatif 4. Nah, sedangkan yang A gampang. Kita ambil satu angka di belakang depan koma, jadinya 5,67 kali 10 pangkat negatif. Berapa mulai dari 5 sampai 0 depan sendiri yang di belakang koma ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pangkat negatif 7. Kebalikannya, kalau ditulis dalam bentuk bilangan biasa, 2,3 kali 10 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1/10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berapa? 10 pangkat 5 itu 1/100.000. Nah, 2,3 kalau kita bagi 100.000 berarti komanya maju 5, mulai dari 2. 0,1234 berarti 2,3 ya. Jadi hasilnya adalah 0,000023. Untuk yang B 1,35. Langsung saja di sini 1 pangkat negatif 6 sama dengan 1/1 juta ya. Saya tuliskan 1/1 juta. Jadi hasilnya komanya maju berapa dari sini? Maju 6. Jadi 0,123456, 6-nya adalah angka 135.
Jadi bentuk sederhana dari bentuk bilangan biasa dari 1,35 kali 10 pangkat negatif 6 adalah 0,00000135. Demikian tadi anak-anak materi pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak memahami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan baik melalui komentar di Google Classroom maupun melalui WA. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.